Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi bersama saya di mata kuliah Prinsip-Prinsip Pemasaran, Chapter 2. Kita akan membahas mengenai Company and Marketing Strategy Partnering to Build Customer Relationships. Nah, topik online kita hari ini, yang pertama adalah Company Strategy Planning, Defining Marketing Role, Designing the Business Portfolio, Planning marketing, partnering to build customer relationships, marketing strategy and the marketing mix, managing the marketing effort, measuring and managing return on marketing investment. Jadi kita akan bahas mengenai setiap dari topik outline ini. Pertama adalah company-wide strategic planning, defining marketing role. Apa sih strategic planning itu? Strategic planning is the process, ya ini proses ya, strategic planning itu proses of developing and maintaining, mengembangkan dan mengelola strategic fit between the organization goals, capabilities, and its changing marketing opportunities. Jadi strategic planning itu bagaimana proses dalam mengembangkan dan mengelola ketiga hal ini, yaitu tujuan organisasi, kemampuan organisasi, dan perubahan peluang pasar. Jadi bagaimana perusahaannya menyesuaikan ketiga hal tersebut. Nah, contohnya adalah ini adalah McD. McD dari dulu hanya toko burger kecil ya di Amerika, satu wilayah di Amerika, burger kecil akhirnya bisa menyebar luas ke seluruh dunia hingga saat ini. Nah, jadi dari situ bagaimana perusahaan menyesuaikan. Dulu McD itu, kalau kalian nonton filmnya, film pendiri McD itu, dia awalnya hanya menjual burger. Nah, tapi yang CEO-nya baru itu siapa namanya? Nah, saya lupa juga namanya. Jadi akhirnya ada produk baru, misalnya dia buat susu milkshake gitu, milkshake. Terus juga ada produk baru lainnya. Nah, yang menyesuaikan dengan peluang pasarnya dan kemampuan produksinya, kemampuan manajemennya. Nah, jadi harus disesuaikan ketiga hal tersebut untuk menentukan perencanaan strategis. Nah, jika kalian bisa bertahan, jika perusahaan tersebut bisa bertahan sampai saat ini, artinya mereka telah menyesuaikan antara perusahaan, manajemennya, kemampuannya dengan kondisi pasar saat itu. Dan mereka mampu menangkap peluang yang ada untuk kedepannya. Nah, strategic planning ini adalah tahap-tahapannya yang akan saya jelaskan nanti. Pertama itu defining the company mission and setting company objective and goal, terus juga designing the business portfolio, dan terakhir adalah planning, marketing, and other functional strategies. Jadi pertama adalah kita membahas tentang defining the company mission. Nah, the mission statement is the organization purpose, what it wants to accomplish the larger environment. Contohnya Google nih. Nah, terus juga sebelumnya saya jelaskan marketing mission statement defines the business in terms of satisfying basic customer need. Jadi perusahaan itu harus mengetahui basic customer need mereka sebelum menentukan market orientation mission. Contohnya itu adalah Google. Penjelasannya, market oriented missionnya adalah we help you organize the world information and make it universally accessible and useful. Nah, jadi ada contoh lainnya juga di perusahaan lainnya di sini. Di sini untuk market oriented mission ya, mereka kan hanya, kalau kita lihat dari produk orientednya, mereka hanya wiran ini kan hanya taman bermain gitu kan, kalau kita lihat dari segi produknya. Tapi dari segi market oriented definition ya, lebih dari itu. Disney menjelaskan bahwa we create fantasies, nah gitu kan, a place where Amerika, nah itu kan Amerika and mungkin dunia still work the way it's supposed to. Jadi menciptakan fantasi gitu kan. Jadi bukan hanya taman bermain. Nah, contohnya Nike gitu kan. Kalau kita lihat hanya menjual sepatu, tapi di luar dari itu kalau marketingnya
We help people experience the emotion of competition, winning and mengalahkan kompetitor. Nah, jadi dalam menggunakan sepatu itu bukan hanya menggunakan sepatu, tapi mereka mau membuat penggunanya merasakan bagaimana atmosfer kompetisi, bagaimana merasakan juara dan mengalahkan kompetitornya, gitu kan. Walmart juga, Walmart ini perusahaan retail besar di Amerika gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari segi produknya, dia memang banyak diskon. Kita lihat dari segi diskon kalau kita lihat dari sisi produknya. Tapi kalau kita lihat dari sisi pasarnya, nah, deliver low price every day and give ordinary folk the chance to buy the same thing at rich people. Jadi lebih dari itu, bukan hanya memberikan diskon. Nah, ada cerita dulu Walmart itu kan, ada pelanggan yang belanja di Walmart di Amerika. Belanja di Walmart, udah ngambil banyak barang, ternyata waktu di kasir lupa dibawa dompet gitu kan, lupa bawa dompet. Apa yang dilakukan oleh kasirnya? Dia tidak menyuruh pelanggan untuk meninggalkan barang terus ngambil dompet ataupun membiarkan pelanggan tersebut, dia membiarkan pelanggan tersebut membawa barang dulu, nanti boleh dibayarkan nantinya. Artinya mereka percaya kepada customer mereka gitu kan, bawa aja dulu barangnya nanti bayar gitu kan. Nah, itu salah satu Walmart, itu perusahaan retail terbesar, salah satu perusahaan retail terbesar di Amerika. Bagaimana mereka melayani konsumen mereka gitu. Nah, jadi di sini perusahaan-perusahaan besar itu bukan hanya dia menjual produknya, memberikan layanan, tetapi lebih mementingkan customer mereka, marketnya. Nah, ini ada beda bisnis objektif dan marketing objektif. Nah, kita sebagai misalnya pemasar, marketer, kita harus menentukan marketing objektif kita. Bukan hanya kita menjual barang-barang saja, mengambil keuntungan saja, tapi dari sisi marketingnya juga kita harus tahu. Mungkin dari kalian ada yang mau buka usaha ya nanti ya. Jadi harus marketingnya adalah ujung tombak perusahaan. Kalau marketingnya nggak jalan, tidak ada atau uang masuk itu, profitnya itu juga akan tidak maksimal. Nah, ini ada bisnis objektif. Pertama, build profitable customer relationship. Kalau dari sisi bisnis, itu bagaimana membangun keuntungan, membangun hubungan yang menguntungkan terhadap pelanggan. Terus invest di riset, bagaimana meningkatkan keuntungan. Tetapi dari segi marketing, itu adalah meningkatkan market share. Kalau market share-nya semakin besar, semakin meningkat, artinya banyak pelanggan yang akan datang, artinya banyak pelanggan yang datang, yang membeli produk kita. Itu juga mendatangkan keuntungan, meningkatkan market share. Terus ke create local partnership, meningkatkan hubungan yang lebih dengan pelanggan kita. Kalau dia loyal, dia selalu membeli produk kita, membeli produk antar lini produk kita, membeli produk A, produk B dari kita gitu kan. Nah, otomatis dia akan customer equity-nya juga akan meningkat. Nah, juga akan mendatangkan keuntungan. Jadi bagaimana meng-create partnership dengan pelanggan kita. Terus increase promotion, bagaimana kita meningkatkan promosi yang efektif, bukan hanya sekedar promotion doang, tapi promosinya juga harus efektif. Nah, kalau semakin efektif promosi, semakin banyak orang membeli produk kita, artinya juga akan mendatangkan keuntungan bagi perusahaan. Nah, ada bisnis portofolio kan, bukan hanya keuangan aja punya portofolio gitu kan. Bisnis ada juga portofolio. Aset juga ada portofolio. Bisnis portofolio is the collection of the business and products that make up the company. Jadi adalah kumpulan dari bisnis ataupun kumpulan dari produk dari suatu perusahaan. Nah, seperti ini, misalnya perusahaan Unilever, dia punya produk makanan, produk minuman, produk perawatan diri, produk kebutuhan sehari-hari gitu kan. Nah, itu kumpulan-kumpulan produknya yang membentuk Unilever. Nah, portfolio analysis is a major activity in strategic planning whereby management evaluates the products and business that make up the company. Jadi dari bisnis portfolio itu kita analisis lah bagaimana kinerja dari setiap produk,
kinerja dari setiap bisnis kita, apakah harus kita buat produk baru, apakah harus kita buat bisnis baru, apakah harus kita menghilangkan suatu produk karena tidak mendatangkan keuntungan yang maksimal, kita downsizing atau kita berhentikan produksi, atau kita membuat produk baru. Jadi kita harus analisis portofolio bisnis kita, bisnis kita. Nah, ada SBU, Strategic Business Unit, berupa company profile, product line without division, dan single product brand. Jadi dalam bisnis itu, strategi bisnis itu harus kita tentukan divisi perusahaan kita. Kita analisis juga divisi perusahaan kita. Terus juga kita analisis lini produk dalam satu divisi. Misalnya di Unilever tadi ada divisi produk minuman gitu kan. Kan banyak produknya itu. Nah, kita analisisnya di sana. Apakah kita akan menambah produk baru atau tidak gitu kan dalam divisi tersebut. Nah, terus juga single product untuk produk A misalnya dari segi produk minuman tadi mungkin ada produk minuman X. Nah, bagaimana kinerja produk tersebut? Apakah mendatangkan keuntungan atau tidak? Apakah kita harus mempertahankan produk itu atau tidak? Nah, itu juga kita analisis. Misalnya berat tertentu dari suatu perusahaan harus bagaimanakan? Apakah kita harus meningkatkan awareness-nya? Apakah harus kita mengubah citra brand image-nya? Nah, jadi di setiap ini harus kita analisis. Nah, analisisnya pertama itu identify key business. SBU, Strategic Business Unit, dan Makeup the Company. Jadi kita identifikasi, kemudian kita lihat, kita analisis attractiveness-nya dari setiap SBU. Nah, tadi misalnya kita analisis tentang unit bisnis kita. Unit bisnis kita apakah sudah baik kinerjanya, apakah kita harus menambah produk baru atau tidak, gitu kan? Kita analisis. Kalau menambah produk baru, berapa keuntungan yang akan diberikan oleh produk baru tersebut potensinya, dan berapa lama tahan produk tersebut di pasar, misalnya pemain 5 tahun jangkanya gitu kan. Nah, itu juga harus kita tentukan, kita analisis. Nah, kita kemudian design how much support each SBU deserve. Nah, baru kita putuskan apakah kita akan seperti apa strategi yang akan kita gunakan nantinya. Nah, ini adalah contohnya tadi ya. Contohnya ini menggunakan BCG Growth Share Matrix. Nah, jadi di bagian kiri ini, di kurva itu ada market growth, pertumbuhan pasar. Yang di kurva Y itu relative market share-nya gitu kan. Nah, kita harus tentukan nih unit bisnis kita sekarang berada di mana sih gitu kan. Nah, kita lihat apakah saat ini ternyata market growth untuk bisnis kita itu sedang meningkat gitu kan, sedang meningkat. Terus juga market share-nya itu tinggi gitu. Pertumbuhannya terus meningkat, market share-nya itu tinggi saat ini. Artinya kita penguasa pasar lah gitu kan, atau dalam jajaran penguasa pasar, dan pertumbuhannya juga meningkat gitu kan. Artinya kita sedang berada di posisi star. Di posisi star ini bisa kita tentukan strategi-strategi untuk bertahan bagaimana kita selalu berada di posisi ini. Nah, gitu. Karena kita sudah tahu kita ada di posisi ini, kita bisa menetapkan strateginya. Nah, tapi misalnya market growth-nya, pertumbuhan pasarnya itu rendah, bukan saat ini memang banyak gitu kan peminatnya gitu. Tapi pertumbuhan ke depan itu potensinya kecil gitu. Market share saat ini gede gitu kan, kita penguasa pasar, tapi pertumbuhannya rendah. Artinya kita berada di cash cow. Kita tidak pasti ke depannya seperti apa, tapi kita saat ini adalah penguasa pasar. Artinya bisa terjadi di marketing miopia di sini kalau kita tidak bisa melakukan inovasi, kita tidak bisa melakukan perubahan. Nah, kita tidak bisa melihat apa permintaan pelanggan kita. Nah, kita harus di posisi ini. Artinya kita harus melakukan strategi-strategi yang terkait dengan pengembangan, inovasi, development seperti itu. Nah, kemudian jika market growth-nya
saat ini tinggi, tapi market share kita hanya rendah, artinya banyak pesaing-pesaing kita gitu kan. Pesaing-pesaing kita yang lebih hebat daripada kita. Kita berada di question mark. Bagaimana strateginya adalah bagaimana kita bisa meningkatkan market share kita. Apakah kita akan melakukan promosi, apakah kita akan melakukan strategi marketing yang lain yang bisa meningkatkan market share kita. Konsumen kita sudah kenal dengan produk kita, makanya mereka akan membeli, terus mereka akan melakukan word of mouth, menyebarkan kepada teman-temannya, keluarga, saudara. Nah, untuk beli produk kita, akhirnya market share kita bisa jadi meningkat gitu kan. Atau kalau kita melakukan strategi diferensiasi produk dengan produk pesaing. Nah, jadi kita tahu posisi kita saat ini sedang di question mark karena kita market share-nya masih rendah, tapi pertumbuhan ke depannya bagus. Nah, tapi jika market share kita rendah, kita sudah rendah di market share, tidak pemimpin pasar, kita hanya 0, sekian gitu kan. Tapi terus juga pertumbuhannya juga rendah gitu, ke depannya juga tidak berpotensi. Artinya kita berada di posisi dog ini. Kita bisa meninggalkan bisnis itu, udah kita tinggalkan karena kita posisinya saat ini tidak menguntungkan. Karena market share kita rendah, pemasukan rendah, terus ke depannya tidak ada peluang. Artinya kita bisa mencari bisnis yang lain, membuat produk yang lain. Nah, ini produk tersebut atau unit bisnis tersebut kita hilangkan, bisa seperti itu untuk strategi terakhirnya. Nah, kita harus tentukan di mana posisi kita saat ini. Problemnya, yang pertama itu difficulty in defining SPU and measuring market share and growth. Nah, kita bingung dalam menentukan market share kita. Market share kita sekarang udah berapa sih gitu kan? Kita berada di pasar posisi berapa sih gitu kan? Pertumbuhan pasarnya sekarang bagaimana? Kedepannya bagaimana? Nah, itu sulit untuk menentukannya. Perlu riset lanjutan. Nah, itu membutuhkan waktu biaya gitu kan? Biaya karena kita harus melakukan riset, kita harus cari data, dan juga itu membutuhkan biaya yang ekspensif. Nah, kemudian fokus on bisnis saat ini, tapi tidak future planning. Kita hanya melihat market share dan growth-nya saja, tapi untuk planning ke depannya kita tidak bisa menentukan karena tidak ada action yang fix di sini. Oke. Nah, itu lebih kekurangannya. Nah, di sini ada produk market expansion grade. Nah, ini contohnya. It's a tool for identifying company growth opportunities through marketing penetration, market development, product development, atau diversifikasi. Kita bisa menggunakan salah satu dari 4 strategi ini. Nah, ini lebih jelas gitu kan. Tadi kan nggak tahu, hanya posisinya saja. Tapi ini kita bisa menentukan strategi seperti apa yang akan kita gunakan. Misalnya, kita ada produk baru saat ini. Kita existing produk ya. Produk baru. Terus, produk yang sudah ada. Produk existing produk yang sudah ada. Terus pasarnya itu saat ini udah ada. Nah, agar kita bisa memenangkan persaingan atau bisa bertahan, kita harus melakukan market penetration, melakukan penetrasi pasar. Nanti kan saya jelaskan. Nah, tapi jika produknya itu kita melaunching produk baru untuk pasar yang ada saat ini, artinya kita harus mengalahkan pesaing ya. Kita bisa menggunakan strategi product development. Tapi kalau produknya saat ini, tapi pasarnya baru, kita bisa misalnya membuka wilayah baru di tempat baru gitu kan. Nah, kita bisa menggunakan strategi market development. Atau untuk produk yang baru gitu, produk baru, pasarnya juga baru, kita bisa menggunakan strategi diversification. Market penetration is a growth strategy increasing sales, meningkatkan sales pada pasar saat ini, segmen pasar saat ini tanpa mengubah produk. Jadi strategi bagaimana perusahaan dapat meningkatkan sales. Nah, pada pasar yang saat ini sudah ada, penetrasi pasar dia. Misalnya dengan melakukan promosi penjualan gitu kan, terhadap pasar yang saat ini sudah ada gitu, segmen pasar sudah ada. Kemudian market development is a growth strategy that identifies and develops new market segment for produk saat ini. Jadi di sini perusahaan melakukan pengembangan pasar. Nah, pengembangan pasar
identifikasi dan mengembangkan pasar yang baru, artinya dia membuka peluang untuk orang baru membeli. Misalnya kita dari segi, misalnya contohnya dari segi geografis ya, kita sudah buka bisnis di Bandung. Nah, existing produk, terus existing pasar ya, terus kita mau rencana membuka di Surabaya umpamanya. Nah, itu pasar yang baru kan, pasar yang baru. Terus juga, tapi produknya produk yang saat ini sudah ada. Artinya kita sudah melakukan strategi market development. Kita mengembangkan pasar yang baru. Jadi produknya produknya saat ini. Nah, kita sudah punya cabang di Bandung, kita punya cabang di Surabaya. Terus kita mau market development lagi, kita kemana? Ke Jogja atau kemana? Yang memungkinkan untuk dimasuki, gitu kan? Untuk produk saat ini. Kita bukan launching produk baru, tapi produknya sudah ada. Product development is a growth strategy that offers new and modified products to existing market segment. Jadi kalau dari product development itu kita membuat produk baru atau memodifikasi produk baru. Contohnya ini misalnya Toyota Yaris namanya. Dia meluncing produk Yaris yang baru gitu kan, memodifikasi produk Yaris yang baru untuk pasar yang sudah ada gitu kan, yang sudah ada misalnya di Indonesia pasarnya sudah ada. Dia membuat Yaris baru, itu artinya dia sudah melakukan product development. Kemudian diversification is a growth strategy to starting up or acquiring business outside the company's current product and market. Jadi melakukan bagaimana perusahaan strategi diversifikasi itu untuk produk yang untuk produk yang baru dan pasar juga yang baru. Artinya dia sudah membuat produk baru, pasarnya pun juga baru, belum ada gitu kan. Contohnya seperti ini. Dulu sewaktu belum ada komputer ya, belum ada komputer, Microsoft belum ada, IBM belum ada. Nah, mereka membuat komputer gitu kan, komputer yang zaman dulu gitu kan, pokoknya belum ada pasarnya, orang belum tahu komputer, mereka buat komputer. Nah, akhirnya itu di pasar baru, pasarnya baru, terus juga produknya juga baru. Itu melakukan strategi diversifikasi. Dan pesaingnya pun juga belum ada seperti itu. Pesaingnya belum ada. Downsizing. Nah, ini beda lagi dari keempat tadi. Ini misalnya di bisnis kita tidak menguntungkan, ya. Lini bisnis kita tidak menguntungkan, atau produk kita tidak memberikan keuntungan gitu kan. Produk kita, aduh rugi aja produknya, impas saja. Nah, artinya kita bisa memotong ataupun mengeluarkan produk tersebut, memberhentikan produksi produk tersebut umpamanya. Contohnya ini dulu ada Gary ya, Gary Cracker Brass ya, waktu saya SD nggak usah. Gary Cracker Brass, rice cracker gitu kan, cracker beras gitu. Rice cracker dulu tuh enak gitu bagi saya kan. Tapi bagi Gary itu tidak menguntungkan karena penjualan itu bisa jadi tidak maksimal, rugi perusahaan menjual Gary Cracker Brass gitu. Artinya harus diberhentikan produksinya. Contoh lagi dulu Honda itu kan mengeluarkan Honda Sonic ya dulu waktu saya masih kecil juga, Honda Sonic gitu kan. Karena peminatnya dikit, akhirnya diberhentikan produksi Honda Sonic. Downsizing kan. Sonic memberhentikan produksi Honda memberhentikan produksi Sonic karena tidak memberikan keuntungan. Tapi seiring dengan berubahnya permintaan, ada lagi akhirnya Sonic gitu kan, dimunculkan lagi saat ini. Nah, seperti itu. Downsizing. Kalau nggak untung ya udah ngapain kita pertahankan gitu kan. Ya, kita lepaskan saja gitu. Nah, value chain. Nah, ini beda konsep lagi. Value chain itu is a series of department that carry out value creating activities to design, produce, market, deliver, and support a firm production. Jadi bagaimana dari bahan baku, terus diproses oleh perusahaan, dari bahan baku oleh supplier, diproses oleh perusahaan kita gitu kan, diproses, terus kita market kita jual, kita pasarkan, kita distribusikan ke supplier, ke pengecer,
ke distributor, akhirnya sampai ke konsumen. Nah, itu value chain. Tapi value network delivery itu adalah subjeknya. Siapa saja yang pihak-pihak yang terlibat dalam value chain tersebut. Perusahaan, supplier, distributor, customer, who partner with each other to improve performance of entire system. Jadi pihak-pihak yang terlibat dalam value chain tadi. Ini value delivery network. Dari bahan baku terus disampaikan kepada customer akhir kita. Jadi bagaimana kita meng-create value and deliver value to our customer. Nah, setelah kita menentukan tadi SBU dan lainnya ya, kita tentukan strateginya. Nah, tapi sebelum itu kita juga harus menentukan strategi ini. Yang pertama adalah strategi segmentasi, targeting, positioning, dan differentiation. Nah, di lingkaran kecil kedua gitu kan, setelah kita menentukan value, kita menentukan strategi segmentation, targeting, positioning, and differentiation. Setelah kita menetapkan strategi itu, kita tentukan strategi marketing mix-nya, itu ada product, price, place, promotion di lingkaran selanjutnya. Kemudian kita akan lakukan analisis pasar, marketing analysis, kita lakukan marketing planning, marketing implementation, marketing control. Dan ada berbagai pihak dalam rantai ini, yaitu pertama marketing intermediaries, pengecer kita, supplier, terus juga pengecer kita, distributor gitu kan, market intermediaries kita, perantara. Terus juga ada supplier kita yang mensupport bahan baku kita, bahan baku produksi kita. Terus ada kompetitor pesaing-pesaing kita. Kemudian ada publik itu juga termasuk customer kita. Jadi berbagai pihak terlibat dalam proses ini. Nah, saya akan jelaskan sedikit mengenai strategi STP dan differentiation, kemudian marketing mix. Jadi segmentation tadi ya, STP ya, segmentation. Segmentation is the division of a marketing into a distinct group of buyer who have different needs, characteristics, and behavior, and who might require product and marketing messages. Jadi di sini kita harus tentukan segmen pasar mana yang akan kita masuki umpamanya. Pasarnya seperti ini, kita tentukan segmennya berdasarkan demografi, usia, jenis kelamin, pekerjaan, pendapatan. Nah, kita buat produk, kita tentukan segmentasinya. Kita tentukan dari segi usia berapa, dari segi usia. Kemudian kita tentukan juga dari segi pendapatan, jenis kelamin, dan lainnya. Segmentasi kita bedakan. Nah, market segment is a group consumer who respond in a similar way to given a set of marketing effort. Jadi setelah kita menentukan segmen pasar berdasarkan tadi itu ya, demografi, ataupun bisa juga berdasarkan lifestyle, gaya hidup, misalkan sosialnya. Nah, itu juga bisa kita tentukan segmen. Setelah kita melakukan segmentasi, kita menentukan berdasarkan usia, segmen usia. Kita kelompokkan usianya berapa aja. Terus kita pilih bahwa konsumen produk kita adalah usia 17 sampai 25 tahun. Nah, itulah adalah menentukan targeting. Market targeting ini, Kita tentukan usianya 17 sampai 25 tahun. Terus kita tentukan pendapatannya umpamanya kurang lebih 5 jutaan per bulan. Nah, kita tentukan seperti itu. Dari segmentasi tadi. Usia, jenis kelamin, kita tentukan mayoriti kemungkinan berdasarkan jenis kelamin yang membeli adalah wanita, lebih seperti itu. Kita targetkan siapa sih konsumer kita, gitu kan? Siapa yang kemungkinan akan membeli produk kita targetkan, karena itu akan berhubungan dengan strategi selanjutnya. Setelah kita tentukan targeting, kemudian kita akan melakukan market positioning. Umpamanya kita sudah tentukan bahwa target market kita adalah wanita yang berusia 17 sampai 25 tahun dengan penghasilan kurang lebih 5 juta umpamanya penghasilan per bulan. Nah, kemudian kita melakukan strategi positioning, bagaimana kita memposisikan produk kita kepada target pasar kita.
umpamanya wanita yang seusia itu sukanya apa sih gitu kan? Misalnya lagi booming Korea untuk usia-usia seperti itu. Artinya kita bisa memposisikan produk kita produk yang kurang lebih bisa style seperti Korea gitu, umpamanya kan? Atau misalnya kita memposisikan produk kita yang produk yang harga murah untuk misalnya target kita menengah ke bawah umpamanya. Kita posisikan produk kita yang murah. Tapi kalau kita mentargetkan konsumen menengah ke atas, terus kita buat harga murah, kita memposisikan produk kita dengan harga murah, salah. Nah, konsumen kita tidak akan datang kepada kita karena harga murah, gua nggak kelas gua gitu kan, misalnya gitu. Kurang seperti itu. Nah, kita misalnya mentargetkan konsumen yang pendapatannya menengah ke atas. Terus kita memposisikan produk kita produk apa yang dengan harga murah. Nah, artinya konsumen menengah ke atas tidak akan membeli produk kita. Jadi kurang lebih seperti itu. Kalau kita memposisikan produk kita yang produk murah, target kita adalah target konsumen yang menengah ke bawah, misalnya umpamanya pendapatan menengah ke bawah, kita juga harus menyesuaikan market positioning kita. Jadi strateginya seperti apa? Jangan salah. Jadi kita tentukan segmentasi, kita tentukan targeting, baru kita memposisikan produk kita, memposisikan perusahaan kita sebagai perusahaan seperti apa. Umpamanya kalian lihat, nah Lamborghini contohnya ya. Lamborghini kan untuk orang yang menengah ke atas lah gitu, orang atas lah, orang yang pendapatannya tinggi. Makanya dia nggak jual produknya dengan harga yang murah gitu kan, karena target pasar mereka adalah kelas atas gitu kan, kelas atas yang punya pendapatan yang sekian-sekian yang tinggi. Makanya dia tidak akan menjual produknya untuk yang murah, dan dia tidak membuat produk yang murah karena dia khusus untuk kelas atas. Nah, positioningnya adalah positioning seperti itu. Contohnya lagi juga Apple. Apple kenapa dia nggak mau jual produk-produk yang murah gitu kan? Produknya belasan juta minimal gitu kan? Nah, karena dia posisinya juga untuk kelas atas, menengah ke atas. Dia tidak akan pernah membuat produk yang dengan harga murah karena pasarnya itu adalah pasar untuk menengah untuk menengah ke atas positioningnya. Jadi seperti itu. Jangan salah. Kita sudah mendapatkan misalnya Apple kan udah wow, untung nih. Udah untuk masuk kelas menengah ke atas gitu kan. Kelas menengah ke atas banyak untungnya. Terus dia buat Apple dengan versi yang murah gitu kan, harga yang bersaing dengan Xiaomi. Bakal hancur posisinya, bakal mengganggu positioning produk Apple yang eksklusifnya itu, yang menengah, yang belasan jutanya itu kan, jadi mengganggu produk primernya. Jadi jangan sampai salah kalian memposisikan produknya. Kalau misalnya kita mau masuk ke pasar yang menengah ke bawah, kita harus buat produk brand yang berbeda gitu kan. Kita buat Toyota biasa, misalnya Toyota gitu kan, Toyota untuk kelas yang biasa. Tapi kalau kelas menengah ke atasnya dia buatnya Lexus gitu umpamanya. Nah, jadi seperti itu. Jadi harus buat brand lagi agar tidak mengganggu brand utamanya. Kalau misalnya Apple mau buat untuk menengah ke bawah, ya dia pasti akan membuat brand yang berbeda. Dia tidak akan membuat brand Apple lagi karena di posisi di pikiran customer mereka, Apple itu adalah produk yang eksklusif yang menengah ke atas. Jadi seperti itu, dan tidak akan mengganggu konsumen mereka. Market positioning. Nah, setelah kita melakukan strategi segmentasi, market positioning, segmentasi, targeting, positioning. Tapi sebelum masuk ke marketing mix, kita tadi ada diferensiasi ya. Diferensiasi tidak ada di slide ini. Diferensiasi itu bagaimana perusahaan kita memberikan produk yang berbeda dengan perusahaan lainnya. Coba kalian lihat perusahaan-perusahaan analisis lagi. Perusahaan pemain produk smartphone. Smartphone A, smartphone B. Walaupun kurang lebih sama speknya, tapi berbeda gitu kan. Walaupun speknya sama, mungkin kinerjanya berbeda gitu. RAM 2 GB, RAM 8 GB, itu memorinya sekian giga. Mungkin akan berbeda kinerjanya dengan produk lainnya gitu kan. Nah, setiap perusahaan itu harus memiliki diferensiasi agar bisa bertahan. Apa yang membedakan produk kita dengan produk pesaing kita?
Nah, jika diferensiasi kita baik dan juga sulit untuk ditiru oleh pesaing, nah kita bisa artinya kita sudah memiliki kelebihan gitu kan. Jadi kita harus tentukan diferensiasi kita seperti apa. Kita tentukan segmentasi, targeting, positioning, dan juga kita harus tentukan apa yang membedakan produk kita dengan produk perusahaan lain. Ada juga strategi marketing mix. Nah, ada produk, price, place, promotion. Nah, kita harus tentukan nih produk kita seperti apa. Ini contohnya. Produk kita, sisi produk, varietinya, kita tentukan. Kualitasnya kita mau seperti apa kan. Kita kan sudah tentukan nih posisinya. STP-nya sudah tentukan, segmentasi, targeting, positioning, dan diferensiasinya. Kemudian kita tentukan nih, varietinya seperti apa, kualitasnya seperti apa untuk pasar yang akan kita masuki. Tentukan desainnya juga. Kita buat desain-desain eksklusif, tapi kita targetnya menengah ke bawah. Enggak, salah berartinya. Kita harus menyesuaikan juga. Feature-nya seperti apa. Kita buat untuk menengah ke bawah, tapi kita buat feature-nya keren-keren banget gitu kan. Artinya untung bagi perusahaannya juga bakal minimal itu, bahkan rugi gitu kan. Nah, kemudian brand name-nya, brandnya seperti apa, packaging-nya, dan pelayanannya. Harganya juga, harganya berapa, apakah ada diskon atau potongan, pembayaran seperti apa, apakah menggunakan kredit atau tidak, apakah bayarnya melalui langsung ataukah melalui platform apa gitu. Jadi tentukan strategi harganya, promosinya juga, advertisingnya, iklannya, personal sellingnya apakah ada atau tidak, sales promotionnya, public relationnya. Jadi strategi promosi seperti apa yang akan kita gunakan agar perusahaan kenal dengan produk kita. Terus place ini bukan hanya lokasi ya, bukan hanya tempat, tapi juga channelnya. Channel itu bagaimana, siapa distributor kita, siapa pengecer kita, nah kita tentukan seberapa besar market coverage kita, apakah kita akan menjualnya di Jawa Barat aja, ataukah di Indonesia bagian Barat, apakah kita menjual ke seluruh Indonesia. Nah, kemudian strategi-strategi lainnya terkait dengan bagaimana kita mendistribusikan produk di sini, bagaimana kita mendistribusikan produk kepada customer, place itu. Jadi bukan tempat ya, bukan tempat, tapi produk kita sampai kepada customer. Oke. Bagaimana strategi yang akan kita terapkan di situ. Jadi perusahaan harus menentukan strategi marketing mix-nya agar bisa bersaing gitu kan, bersaing dan menentukan setiap elemen dari strategi marketing mix itu. Produknya seperti apa, price-nya, promotion, dan place-nya. Managing the marketing effort. Pertama itu kita melakukan analisis. Setelah kita melakukan analisis tadi, analisis yang lain yang sudah saya jelaskan tadi, yang tentukan STP-nya, diferensiasi, terus juga kita tentukan marketing mix-nya dan lain-lain. Terus kita melakukan planning, mengembangkan strateginya seperti apa. Kita kembangkan strategi, kemudian baru kita mengimplementasikannya. Sudah kita analisis, kita kembangkan strateginya, kita implementasikan, baru kita mengontrol, mengukur hasilnya seperti apa. Kita evaluasi, kemudian mengambil tindakan korektif. Nah, misalnya ada yang salah di strategic planning-nya, kita ulangi lagi tahap ini. Kalau misalnya ada yang salah dalam implementasinya, kita evaluasi lagi. Jadi ini berupa suatu proses dalam marketing, analisis, planning, implementation, dan control. Nah, dalam marketing analisis itu adalah analisis, ada namanya analisis SWOT. Nah, jika yang kita analisis itu adalah internal, tapi itu positif, nilainya positif apa? Internal yang kita menganalisis internal, tapi kelebihan gitu kan, positif. Itu artinya kita menganalisis tentang strength, kelebihan kita. Tapi kita kalau misalnya menganalisis internal, tapi negatif, itu weakness. Nah, seperti apa strategi weakness, seperti apa weakness kita gitu kan. Nah, terus eksternal yang kita analisis dan positif itu adalah peluang, bagaimana kita menangkap peluangnya. Kemudian jika itu eksternal dan negatif, itu adalah ancaman, bagaimana kita menghadapi ancaman dari pihak eksternal. Nanti strategi seperti apa? Misalnya strength-nya sudah kita tentukan, weakness-nya sudah kita tahu, opportunity-nya sudah tahu, threat-nya seperti apa.
Nah, misalnya kayak gini, kita punya kekuatan, strength. Nah, terus kita ada peluang. Nah, apa strategi yang akan kita ambil? Kita punya kekuatan, tapi ada ancaman. Nah, seperti apa strateginya yang akan kita lakukan? Nah, terus kita punya kelemahan. Kita punya ancaman juga. Apa yang tindakan yang akan kita ambil? Jadi, dalam hal ini kita harus menentukan strateginya. Terus kita juga harus analisis apa kelebihan kita, kelemahan, peluang, dan ancamannya. Dalam marketing plan itu ada part of marketing plan, ada bagian-bagian dari marketing plan. Terus ada pertama executive summary. Itu terkait dengan manajemen kita, siapa CEO kita, CFO, dan lain-lainnya. Dari top management, middle management, sampai low management, sampai staffnya. Nah, itu subjek yang terkait yang akan berhubungan dengan marketing plan kita. Terus juga marketing situation pasar kita, situation kita apa internal, eksternal, juga kita analisis. Peluang dan ancaman juga, itu bagian dari marketing plan. Tujuan dan isunya, tujuan dan isu juga marketing plan. Terus juga marketing strategi, program marketing juga ada, budgetnya juga ada, berapa budget dalam melakukan tindakan marketing tertentu, promosi umpamanya gitu kan. Terus juga kontrolnya harus ada di dalam marketing plan untuk sebagai bahan evaluasi dalam menetapkan strategi-strategi, mengimplementasinya juga sampai evaluasi. Marketing implementation is the process that turn marketing plan into marketing action to complete strategic marketing objective. Jadi bagaimana kita melaksanakan strategi pemasaran kita, itu implementation. Sama lah kayak implementasi pada umumnya, bagaimana menerapkan strategi. Successful implementation depend on how well the company blends its people, organization structure, decision and reward system, and company culture into a cohesive action plan that support in strategies. Jadi bagaimana strategi itu efektif diterapkan, efektif diimplementasikan gitu kan. Nanti bisa lakukan dengan kontrol, evaluasi di akhir implementasi. Tadi kan ada prosesnya ya, di evaluasi. Nah, disinilah pentingnya implementation, pentingnya evaluasi dalam implementation karena akan mengambil tindakan korektif untuk successful implementation selanjutnya. Ini ada marketing department organization, ada functional organization, ada geographic organization, ada product management organization, ada market or customer management. Nah, dari sisi functional organization, itu organisasi fungsional, misalnya pemasaran, bagian keuangan, bagian aset, terus juga bagian SDM. Nah, itu yang fungsional umumnya ya. Ada juga geographic organization. Itu misalnya perusahaannya membaginya berdasarkan wilayah. Umpamanya cabang wilayah Bandung, cabang wilayah Surabaya, cabang wilayah Semarang gitu. Membaginya berdasarkan geografi. Ada juga perusahaan yang membaginya berdasarkan produk manajemen. Nah, pada produk manajemen organization itu bagaimana perusahaan mengorganisasinya berdasarkan produknya. Misalnya produk A, ada divisi-divisinya, bagaimana dari divisi keuangan, divisi promosi, divisi pemasaran, SDM-nya itu membaginya berdasarkan produk, produk A, produk B, produk C, atau lini produk A, lini produk B, lini produk C. Nah, itu nanti ada bagian-bagiannya lagi. Nah, ada juga perusahaan yang mengorganisasikan berdasarkan pasar atau customer-nya. Nah, itu membaginya besar peluang pasarnya, misalnya di Bandung ini banyak pasarnya, bukan dari segi wilayah ya, dari Bandung ya kan. Akhirnya dia membuatnya di Bandung. Nah, terus juga berdasarkan pasar yang banyak lagi, misalnya di Jakarta umpamanya banyak pasarnya, customer-nya. Dia peluang customer-nya banyak di sana. Dia akan membaginya berdasarkan wilayah-wilayah seperti itu, membaginya berdasarkan pasar, potensi pasarnya gitu kan. Berbeda dengan geografik, tapi di sini lebih menekankan kepada market potensialnya, customer potensialnya juga.
Ada di sini marketing control. Controlling is the measurement and evaluation of the result and the taking of corrective action as needed to ensure the objective and achieve. Jadi di sini bagaimana perusahaan mengontrol atau mengambil tindakan korektif atas implementation yang sudah dilakukan. Nah, apakah perlu ada tindakan korektif atau tidak? Apa saja yang harus kita diperbaiki? Apa saja yang harus ditingkatkan? Nah, terus juga bagaimana cara meningkatkannya? Apakah kita akan memulai dari implementation lagi, ataukah kita akan mulai dari analisis? Nah, itu di bagian controlling. Kemudian ada dua jenis kontrol, yaitu pertama operating control dan strategic control. Operating control ini terkait dengan kontrol yang bersifat operasional, misalnya bagian misalnya produknya gitu ya. Dalam sisi distribusi produknya ada gangguan, banyak channelnya kurang efektif gitu kan. Jadi kita harus memilih channel yang lebih efektif, ataupun distributornya tuh kurang kompeten ataupun kurang tepat dalam distribusikan. Nah, kita mengganti distributor. Ini berhubungan dengan operation, berhubungan dengan lebih ke teknis. Tapi kalau dari strategic control, itu kita harus menganalisis strateginya seperti apa, strategi yang harus kita evaluasi. Umpamanya kita salah dalam melakukan targeting. Nah, kita evaluasi lagi gitu kan, lebih kepada strategiknya. Nah, dalam melakukan pemasaran itu, melakukan tindakan pemasaran, kegiatan pemasaran, itu pasti ada biaya ya, biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Biaya itu berupa investasi. Jadi bukan hanya keuangan aja, return of investment, tapi di marketing juga ada return of investment. Jadi marketing ROI is the net return from a marketing investment divided by the cost of the marketing investment. Marketing ROI provides a measurement of the profit generated by investment and marketing activities. Jadi bagaimana investasi yang kita keluarkan untuk kegiatan pemasaran, apakah akan mendatangkan keuntungan atau tidak? Misalnya kita sudah berinvestasi 1 miliar untuk kegiatan pemasaran. Apakah penjualan produk, pembelian produknya bisa menutupi biaya investasi tersebut atau tidak, gitu kan? Jadi kita harus mengukur juga bagaimana, terus seberapa besar pendapatan kita dapatkan untuk menutupi investasi yang sudah kita keluarkan. Marketing ROI. Oke, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sekian di chapter kedua. Jika ada yang masih ragu ataupun yang kurang paham, silakan komen di kolom komentar. Selalu kalau sempat saya langsung balas. Nah, terus juga ada yang bagi kalian yang mau menyatakan pendapat, silakan juga di kolom komentar. Saya senang mahasiswa yang menyatakan pendapat yang bagus gitu kan, yang tidak harus copy paste dari materi gitu. Jadi silakan berpendapat, silakan bertanya di kolom komentar. Nah, untuk minggu depan kita akan membahas chapter 2 dan ketiga ya. Kita akan berdiskusi chapter 2 dan ketiga. Silakan pelajari chapter 2 ini dan juga chapter 3 yang nanti akan saya share selanjutnya. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa kalian pahami, dan jika ragu silakan bertanya dan akan kita diskusikan nanti di kelas. Terima kasih, saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.